Salam jumpa sobat, kali ini kita akan membuat JMS atau Jadam Microbial Solution. Namun bukan JMS yang biasanya ya, saya menyebutnya dengan JMS Plus, karena jika diaplikasikan pada tanaman, akan membuat tanaman subur dan cepat bertunas berkali lipat di dalam waktu yang singkat. Di dalam pembuatannya, kita hanya memerlukan tambahan sedikit bahan yang sangat mudah diperoleh. Bagaimana cara membuat, cara mengaplikasikan serta bagaimana hasil aplikasinya? Kita lihat bersama. Sebelumnya, kita intro terlebih dahulu yuk. Yuk kita langsung saja ke bagaimana cara membuat JMS Plus ini. Sediakan air 10 liter. Sobat dapat menggunakan air apa saja, seperti air hujan, air sumber, air sungai, dan lain-lain. Jika menggunakan air PDAM di mana air PDAM mengandung zat antibakteri, maka endapkan terlebih dahulu selama 24 jam agar terjadi penguapan untuk mengurangi atau menghilangkan zat antibakteri tersebut. Kentang 1 butir kecil, kira-kira seberat 25 gram saja. Kenapa harus kentang? Karena kentang berfungsi sebagai makanan bakteri di dalam pembuatan JMS ini. Dan kentang memiliki kadar karbohidrat tertinggi di antara bahan-bahan lain, seperti umbi-umbian lainnya, jagung, bahkan nasi dan sebagainya. Berikutnya, sediakan garam krosok atau garam kasar atau garam laut. Kandungan nutrisi garam kasar atau garam laut adalah 55,5% klor, 30,8% natrium, 7,7% sulfat, 3,7% magnesium, 1,2% kalsium, dan 1,1% kalium. Kandungan nutrisi tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk tanaman. Apakah bisa menggunakan garam dapur? Bisa saja ya. Perbedaannya adalah, garam krosok memiliki kandungan nutrisi alami lebih lengkap daripada garam dapur yang berbentuk butiran halus. Umumnya, perusahaan garam dapur mengurangi atau menghilangkan sebagian kandungan nutrisi tersebut agar tidak berlebihan jika dikonsumsi oleh manusia, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Bahan berikutnya adalah leaf mold, atau serasa daun yang sudah mengalami pelapukan oleh aktivitas mikroorganisme secara alami. Leaf mold berfungsi sebagai agen mikroorganisme di dalam pembuatan fermentasi JMS. Leaf mold banyak terdapat di bawah serasa dedaunan yang belum mengalami pelapukan, umumnya berwarna hitam kecoklat-coklatan seperti terlihat di video ini. Leaf mold yang banyak mengandung mikroorganisme, baik bakteri ataupun jamur yang berguna umumnya banyak terdapat di bawah pohon bambu. Tepatnya di sekitar perakaran bambu dan di bawah kanopi hutan jati. Jika sobat kesulitan mencari leaf mold dengan kriteria tersebut, sobat dapat menggunakan leaf mold yang banyak terdapat di bawah rerimbunan pepohonan di sekitar rumah kita jika serasa dedaunan tidak pernah dibersihkan. Itulah 4 bahan utama yang dipakai di dalam pembuatan fermentasi JMS, yaitu air, kentang, garam, dan leaf mold. Namun di dalam pembuatan JMS kali ini, kita akan menambahkan 2 bahan yang mudah didapatkan dalam jumlah sedikit saja. Agar hasil fermentasi JMS memiliki nilai lebih daripada JMS umumnya, yaitu jumlah mikroorganisme yang berlipat ganda dan kelebihan lainnya, seperti memperbaiki kualitas tanah dari sifat kimia, fisik, dan biologinya secara menyeluruh. Bahan apakah itu? Kita akan menambahkannya setelah pembuatan JMS secara mendasar berikut ini. Yuk kita saksikan sampai habis agar memahaminya dengan benar. Potong atau iris kentang tipis-tipis. Kenapa harus diiris tipis-tipis? Karena kita akan merebusnya, sehingga kentang cepat matang dan empuk. Namun jangan tipis sekali ya. Jika terlalu tipis bisa hancur sebelum dipakai untuk pembuatan JMS nantinya. Rebus irisan kentang tersebut selama kurang lebih 5-10 menit. Jika kentang sudah matang, tiriskan dengan saringan dan biarkan dingin. Berikutnya, sediakan kain berpori agak besar seperti kain kaos, kaos tangan, kain penyaring dan sebagainya untuk membungkus bahan-bahan pembuatan JMS Plus ini. Berikut ini adalah sedikit bahan-bahan tambahan yang akan kita tambahkan ke dalam pembuatan JMS. Pertama yang kita tambahkan adalah nasi, takar nasi sebanyak 25-50 gram. Nasi banyak mengandung karbohidrat seperti halnya kentang. Kenapa tidak ditambah kentang saja ya? Pertama, harga beras lebih murah daripada kentang. Kedua, nasi pastinya setiap hari ada di rumah. Ketiga, nasi mudah hancur sehingga mempercepat mikroorganisme melakukan penguraian.
Bahan kedua yang kita tambahkan adalah asam humat. Asam humat dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme pada jemes yang akan kita aplikasikan pada tanaman maupun mikroorganisme yang sudah ada pada tanah. Di antaranya adalah, dapat menstimulasi perkembangan mikroorganisme yang berfungsi dalam proses dekomposisi yang menghasilkan humus. Menstimulasi aktivitas mikroorganisme di atas tanah yang akan menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan giberelin yang baik untuk tanaman. Meningkatkan pertumbuhan akar tanaman dengan menstimulasi aktivitas mikrobiologi tanah dan masih banyak lagi manfaat asam humat yang lainnya. Dengan penambahan asam humat pada jemes yang kita buat, maka kita tidak perlu lagi mengaplikasikan asam humat secara terpisah, tentunya akan menghemat waktu ya. Berikutnya, membungkus nasi, kentang dan leaf mold dengan kain kaos yang sudah disediakan dengan diberi pemberat batu. Berikutnya, kita tambahkan 5 gram garam pada 10 liter air di dalam wadah plastik yang sudah kita sediakan. Aduk sampai larut. Sebaiknya tidak menambahkan garam terlalu banyak, karena garam banyak mengandung NaCl atau natrium klorida yang bersifat basa, sehingga nantinya dapat mempengaruhi kondisi pH tanah. Jika pH tanah basa, maka tanaman akan sulit menyerap unsur hara, demikian pula jika pH tanah bersifat asam. Kemudian, setelah garam benar-benar larut, kita tambahkan 2-3 gram asam humat, aduk sampai larut. Kita masukkan juga sisa air rebusan kentang. Selanjutnya, masukkan kentang, nasi dan leaf mold yang sudah dibungkus sebelumnya ke dalam larutan garam dan asam humat di dalam wadah plastik. Remas-remas bungkusan kentang, nasi dan leaf mold agar sari-sarinya keluar. Kemudian, tutup wadah plastik fermentasi JMS Plus dan letakkan di tempat terbuka, misalnya diletakkan di bawah pohon yang tidak terlalu rindang. Proses fermentasi yang cepat memang memerlukan suhu hangat agar aktivitas bakteri berjalan dengan sempurna. Proses fermentasi JMS Plus ini memerlukan waktu hanya 24 jam. Ini adalah JMS Plus setelah 10 jam fermentasi. Terlihat banyak buih yang menandakan bahwa fermentasi berjalan dengan baik. Dan ini hasil fermentasi JMS Plus selama 20-24 jam. Sekarang kita aplikasikan JMS Plus pada 2 tanaman berbeda, yaitu tanaman rambutan binjai di dalam pot dan tanaman mangga di tanah. Apakah JMS Plus ini bekerja dengan baik pada 2 tanaman yang berbeda jenis dan tempatnya? Tanaman rambutan binjai di dalam pot ini belum pernah terurus dengan rutin, umurnya sudah 1 tahun. Memang saya sengaja tidak mengurusnya dengan rutin, karena akan saya kerdilkan agar jadi tabu lampot kerdil. Kita berikan kompos terlebih dahulu agar tersedia bahan organik yang akan didekomposisi oleh mikroorganisme dari JMS Plus yang telah kita buat. Kemudian kita larutkan 2 sendok makan JMS Plus ke dalam 1 liter air. Kita siram larutan JMS Plus pada permukaan media tanam rambutan binjai. Berikutnya, kita aplikasikan JMS Plus pada tanaman mangga di tanah sebagai perbandingan, apakah JMS Plus yang kita buat ini berpengaruh terhadap kedua tanaman berbeda tersebut. Dan pohon mangga ini tidak kita beri kompos. Untuk pohon mangga ini, kita berikan takaran lebih banyak, yaitu sebesar 2 sendok makan per liter air kali 2. Kita lihat bagaimana perkembangan tabu lampot rambutan binjai dan pohon mangga setelah pengaplikasian JMS Plus ini.
Setelah 1 minggu aplikasi JMS Plus, rambutan binjai di pot ini telah mengeluarkan tunas-tunas baru yang cukup banyak, dan daun-daun yang lebih tua terlihat lebih hijau segar daripada sebelumnya. Ini menandakan bahwa JMS Plus yang telah kita buat bekerja dengan baik, bahkan dapat dikatakan sangat baik ya. Dan bagaimana dengan perkembangan pohon mangga setelah diaplikasikan JMS Plus ini? Setelah 2 kali aplikasi selama 2 minggu, pohon mangga ternyata mengeluarkan banyak tunas-tunas baru yang sangat vigor dan segar. Ini hasil yang menggembirakan ya, karena saat ini harga pupuk kimia cukup mahal, maka kita dapat menggantinya dengan JMS Plus yang tentunya organik untuk diaplikasikan pada tanaman di masa-masa vegetatif maupun generatif. Kita dapat mengaplikasikannya bersamaan dengan pemberian pupuk kandang maupun kompos. Pada masa generatif, kita dapat menambahkan pupuk-pupuk organik berkadar kalium dan fosfat yang tinggi, seperti yang telah dijelaskan di banyak video-video sebelumnya di channel tutorial berkebun ideal ini. Oke sobat, sampai di sini dulu video tentang pembuatan dan pengaplikasian JMS Plus ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.